Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk saya mulai ya, walaupun belum semuanya dari total 9 atau 10 ya? 9, Pak. 9 ya. 9 peserta di angkatan 4 ini. Ya, jadi kita akan melanjutkan. Mohon maaf sebelumnya, saya sangat 2 bulan ini, gitu ya. 2 bulan ini mungkin sampai tahun depan awal bulan, mudah-mudahan bisa cuti ya. Saya belum pernah bisa diizinkan cuti tahun ini. Eh, Hah? Oke, baik. Untuk yang sudah bagaimana sampai hari ini? Ini terakhir jadwalnya tanggal berapa ya? 30 harinya. Tanggal 5, Pak. 5 Tanggal Desember. 5 Desember itu hari Jumat ya? 5 Jumat hari Jumat, 5 Desember. Sampai tanggal 5 Desember atau sampai sehari inilah. Ada yang belum selesai kegiatan aktualisasinya? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Baik, kalau sudah, ya sebelum yang lainnya, ada nggak yang belum selesai? Mudah-mudahan sudah selesai semua ya. Ada? Tidak ada? Berarti sudah selesai semua? Oke, kalau Suaranya sudah putus, selesai. Pak. Oh, sudah putus-putus. Putus-putus? Masih putus-putus? Halo? Udah, Pak. Udah jelas, Pak. Udah, Jelas Pak. ya? Oke, kalau oke. Ada yang belum selesai? Dengar suara saya semuanya? Dengar, Pak. Udah, Pak. Oke. Berarti Udah, sudah Pak. selesai Udah semua? selesai, Pak. Kebanyakan kan, Pak, Sudah kegiatan yang selesai terakhir semua. evaluasi sih, Pak. Monitoring. Ya, artinya sampai di situ sudah selesai ya? Betul, Pak. Oke, kalau sudah selesai semua, oke. Ada yang sebelum saya mulai satu persatu, ada yang mengalami perubahan dari rancangan? Izin, Pak. Udah, Pak. Oke, ada? Ada, Oke, Pak. karena sampai kemarin ya, selama itu, artinya rancangan itu setelah kita revisi terakhir pertemuan Zoom ya, kita kan terakhir Zoom ya. Nah, Zoom itu kan udah ada beberapa yang diganti. Nah, habis itu masuk ke dalam pelaksanaan, dan dalam pelaksanaan itu ternyata dalam pelaksanaan ada yang perlu dirubah atau dari arahan dari mentor gitu kan, karena sesuatu hal harus dirubah. Ada? Enci berubah? Ada. Bobby berubah? Ya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada perubahan, berarti sesuai dengan rancangan yang kemarin atau revisi dari yang revisi rancangannya. Ya, Pak. Kiki juga berubah, ada perubahan? Oke, sekarang saya satu persatu. Bobby yang berubah di kegiatan keberapa? Kegiatan keempat, Pak. Untuk targetnya aja sih, Oke, Pak. Kemarin kan kegiatan iya. keempatnya, Pak, itu melakukan sosialisasi. Itu Mm-mm. untuk mencakup semua OPD yang ada di Kabupaten Lingga, Pak. Jadi Rupanya berubah menjadi? pas dijalanin, Pak, ambil sampelnya aja udah diskusi sama mentor gitu, Pak. Oke, jadi ngambilnya tidak seluruh ya? Nah, betul, Pak. Oke,
nggak apa-apa. Tapi tahapan kegiatan nggak ada yang berubah ya? Tahapan kegiatan tetap Pak. Untuk targetnya Tetap aja ya. Pak. Iya Pak. Hanya targetnya saja. Oke. Terus kemudian untuk Enci, Saya di kegiatan kedua, Pak, yang terkait pembuatan websitenya itu hanya tahapannya saja, Pak, yang susunannya yang berubah, Pak. susunannya aja yang berubah. Itu Ya, setelah Pak. revisi ya? Iya, Pak, setelah revisi, Pak. Oke. Yang tadinya apa sama menjadi apa? Yang awalnya pertama kemarin kan saya menyurati Dinas Mm-mm. Kominfo, Pak, untuk pembuatan website. Ternyata setelah saya Mm-mm. komunikasikan ke Dinas Kominfonya, itu harus buat websitenya dulu, Pak, baru menyurati untuk mendapatkan subdomainnya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, itu ya berarti menyuratinya nomor 2-nya ini berarti di akhir setelah websitenya Di selesai ya? Iya, Pak, di tahapan ketiganya, Pak. Kegiatan kedua, tahapan ketiganya, Pak. Oh, kedua tahapan ketiga. Kenapa nggak koordinasinya ini menjadi kegiatan yang ini kan udah sampai membuat website kan ya? Iya, Pak. Oke, sampai menjadi keempat. Oh, ditambahkan aja, Pak. Bukan, ini kan sekarang kegiatan 2 ya. Itu Oh, kan ya. koordinasi. Kalau katanya Ya, kan ya. kalau dari Diskom infonya adalah kalau mau ngajuin harus Hmm. ada dulu websitenya. Berarti kan Ya, Enci kan Pak. tahapannya kan membuat dulu baru mengajukan. Ya. Nah, kapan itu selesai websitenya? Selesai sampai kegiatan berapa penyelesaian websitenya? Websitenya itu di kegiatan kedua, Pak. Jadi di kegiatan kedua itu, kalau yang di sebelum revisi itu kan ada pertama menyurati Dinas Kominfo. Bukan, gini. Yang Kegiatan itu kan koordinasi ya. Ya, Pak, ya, Pak. Heeh. Nah, kegiatan 3 apa? Kegiatan ketiganya ini, Pak, pengumpulan data informasi, Pak. Oke, nomor 4-nya. Empatnya baru postingan postingan data informasi yang didapatkan, Pak. Oke, jadi yang website sudah selesai di kegiatan 2 tahap 3. Gimana, Pak? Yang website sudah selesai di kegiatan kedua. Ya, website dari kegiatan kedua, Pak. Oke, hanya tahapannya saja yang ditukar. Iya, Pak, tahapannya saja, Pak. Oke, hanya itu saja. Iya, Pak. Oke, hasil semuanya sudah tercapai. Sudah, Pak. Oke, sekarang Kiki, mana Kiki? Oh, terlempar. Yang lain ada? Tidak ada? Oke, sekarang yang ingin memaparkan siapa dulu nih hasilnya? Mulai hanya 2 ya. Tabel capaian aktualisasi dan lampiran dokumentasi hasil aktualisasi. Izin Pak, saya boleh Pak? Iya, silakan. Langsung ke capaiannya aja Pak ya? Atau susunannya masih yang kemarin kan Pak? Sebagian aja berganti kan Pak?
Seperti ini kira-kira Pak capaian kegiatan aktualisasi Pak. Terus saya mau yang ini Pak, yang untuk apa ya? Di sini kan Pak ada eh, kendala gitu Pak, kalau tidak dilaksanakan itu ya. Untuk golongan 2 ikut juga ya Pak? Oke, dari awal untuk dari kegiatan 1 Ini Pak. Oke, kegiatan 1 untuk di sini kan ada 4 tahap kegiatan. Dan ketika melakukan teman saya bersikap sebagai tanggung jawab waktu ASN kota Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat dipahami atas sebagai perwujudan nasional. Oke, lanjut. Ini nggak ada perubahan. Oh, oke, ada pada tanggal kegiatan sampai 4 pada tanggal ini tanggal aktualisasi ini. Oke, tahapan langsung aja kegiatan sih, tahap kegiatan nggak perlu disebutkan. Jadi jadwal aktualisasi kegiatan 1 bukan Tanggal jadwal gitu. ya, bukan jadwal lagi, Pelaksanaan gitu Pak. pelaksanaan. Pelaksanaan Kita aktualisasi. melaporkan pelaksanaannya. Iya Pak ya. Tahapan ini ikut juga ya Pak ya? Nggak usah, tahap kegiatan nggak usah. Ini pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Iya Pak. Iya, Pak. Atau ya. Oke. Tanggung jawab, oke, akuntabilitas. Lanjut. Sopan. Menggunakan bahasa yang sopan. Rasionalitas masuk komitmen mutu kah? Betul Pak. Yakin. Teman-teman ada yang ngasih masukan nggak? Atau nggak tahu juga? Bersikap terbuka. Itu masuk komitmen mutu nggak? Ada nilai terbuka dan rasionalitas dalam komitmen mutu. Nah, lebih baik apa nih? Atau rasionalitas dan kok terbuka itu ada padanan kata nggak sih? Bersikap kenapa harus terbuka? Pasti ya. Kalau saya bilang jelas, saya karena terbuka itu sikap atau apakah kata sifat? Bukan sikap itu apakah bentuk sebuah sikap terbuka itu? Mengedap. Menurut saya bukan sikap ya. Terbuka. Sifat Pak. Terbukaan Terbukaan sih Pak. Indikatornya ya, keterbukaan Pak. terbukaan ya. Kalau keterbukaan dicari apakah komitmen mutu. Setahu aja keterbukaan bukan di komitmen mutu. Karena komitmen mutu itu adalah satu efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi pada mutu. Ada terbuka dan rasionalitas. Ya, dicari ya. Kalau nggak salah seperti yang dimaksud sama Bobby ini ke arah ke, kalau nggak ke akuntabilitas, ke anti korupsi. Ada nilai terbuka ya, atau jujur, jelas, bisa ya kan, dipadankan atau disamakan. Tapi nanti sikapnya itu yang sikap itu mungkin sikap itu lebih santun gitu ya, atau sopan gitu ya, sikap itu lebih arah sopan gitu. Terus sikapnya
menunjukkan gerak-gerik ya. Nah, kalau terbuka ini lebih ke arah substansi penyampaian ya. Nanti dicari padanannya. Oke? Ya, Pak. Tahapan ketiga mengkoordinasikan. Oke, nanti dilihat lagi ya contohnya. Jadi ini saya ngambil contoh nih. Karena biasanya di sini ada yang kemarin udah saya ini ya. Takutnya masih ada. Tahapan keempat adalah meminta persetujuan kepada ini teman-teman ini atau hanya sedikit merubah dari rancangan ya. Nanti teman-teman nggak mendalami lagi pada saat kegiatan ini kan. Jadi ini sebenarnya ajang untuk menulis dari apa yang kita menarasikan atau mendeskripsikan apa yang sudah kita lakukan. Artinya pada rancangan itu belum tentu bisa kita lakukan rancangan itu, ya kan? Nah, dari rancangan itu ternyata yang bisa kita lakukan sebagian atau ada perbedaan. Nah, tuliskan saja yang sudah apa yang kita lakukan. Untuk capaian-capaian ini saya yakin coba boleh ke tabel matriks capaian aktualisasinya. Matriks yang bawah ya, Pak, yang Ya, yang bawah. Kalau yang tadi yang di atas rancangan kan. Yang matriks sudah dibuat. ini ya, Pak. Oke. Sama tidak ada. Nah, ya, artinya kan kalau ini kalau Bobby ini sudah ada penambahan atau ada perbedaan antara rancangan sama realisasi. Ya, secara proses dalam pelaksanaan dari aktualisasi bagus, tetapi nanti Bobby persiapkan kalau nanti apa yang bertambah seperti di realisasi akuntabilitas di kegiatan satu ini akuntabilitasnya malah merata ya, bukan merata ya, nggak terlalu terlihat ya, ya kan? Etika publiknya kelihatan ya. Jadi nanti dilihat di sini ada komitmen mutu satu, nggak apa-apa nanti Bobby silakan nanti gitu kan diperbaiki aja gitu kan. Ini udah bagus gitu kan. Berarti Bobby melaporkan apa yang dikerjakan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke atas. Oke. Nih, 1, 2, 3. Oh. Etika publik ada berapa? 1, 2. Oke, banyak. Anti korupsi ada 1, komitmen 1, atas lagi 3 komitmen. Oke, etika, akuntabilitas nasionalisme. Oke, berarti ini memang enggak ini ya. Boleh. Oke. Cuma saya yang tadi itu aja ya yang saya juga akan menghargai komunikasi, konsultasi. Ya kan? Ini hanya mungkin diperbaiki. Tahap kemarin adalah meminta persetujuan kepada sebagai Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan. Saya melakukan tahapan kegiatan ini dengan tepat waktu. Dengan datang tepat waktu dan bersikap tepat waktu itu ada nilainya loh itu. Ya, Pak. Disiplin ya, Pak. Ya kan? Anti Ya. korupsi toh. Nah, kemudian dan bersikap sopan santun. Sopan santun ini etika publik. Saya juga akan menghargai komunikasi dan konsultasi. Menghargai komunikasi dan konsultasi itu lebih ke etika publik atau nanti ke nasionalisme? Dalam hal apa nih? Dalam hal berdiskusi kan? Iya, betul, Pak. Kan enggak, itu belum terlihat ya. Saya juga akan menghargai komunikasi dan konsultasi pada saat berkonsultasi atau berdiskusi. Nah, itu jadi tambahkan lagi. Dan di akhir kegiatan ini, saya akan menyampaikan kejelasan target yang akan saya lakukan dalam kegiatan ini. Jadi, silakan ya nanti diinikan lagi. Oke, kendala kalau tidak ada. Nggak usah terlalu ini. Tapi kalau memang mau seperti ini nggak apa-apa. Ya, sebenarnya singkat tidak ada. Kalau tidak ada gitu aja. Nggak usah terlalu panjang, nggak masalah. Tapi kalau Bobby mau seperti ini nggak masalah. Yang penting kan memang tidak ada kendala kan ya. Iya, betul, Pak. Oke, lanjut. Ada akuntabilitas nasionalisme. Berarti ada kelima-limanya ada ya ini ya. Iya, betul, Pak. Oke, lanjut. Kontribusi visi, misi, dan nilai organisasi saya akan skip ya. Karena sebenarnya itu nanti mentor yang lebih tahu ya. Oke, outputnya apa nih? Kegiatan. Ini output kegiatan. Barang atau hasilnya. Iya itu aja, sebutin aja satu itu. Iya, Pak. Nah, sekarang balik lagi ke boleh
lompat ke lampirannya. Lampiran beda ini dia, Pak. Oh, nggak apa-apa. Stop share dulu ya, Pak ya. Jadi boleh. Ini Pak dia. Oke, nah satu output hasil hal itu mengikuti dengan judul atau kegiatan atau kalimat kegiatan melakukan konsultasi dengan hasil rancangan kegiatan konsultasi. Sebenarnya kalau melakukan konsultasi itu luas ya kan? Tapi yang penting sudah tahu nih outputnya apa. Mendapatkan kalau di rancangan sudah bisa kan disebutkan mendapatkan izin dan dukungan dari Kepala bidang, Pak. enggak boleh kepala bidang atau pimpinan boleh nanti sebutkan nama pemberi izin kepala bidang tersebut atau disebutkan cukup pimpinan gitu kan. Tapi intinya adalah satu produknya yaitu surat izin dan dukungan. Iya, Pak. Ada dua. Persetujuan ini, Pak. Persetujuan, nah persetujuan dan surat dukungan biasanya ada dua, ada boleh atau disebutkan misalnya persetujuan dan dukungan terhadap nama di bawah ini sudah persetujuan dan dukungan. Sebenarnya itu nggak ada ini, tapi karena ini saran tata naskah dinas kan ini nggak ada ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Tapi ini ya kan secara administratif dalam kegiatan latsar dibutuhkan dukungan dalam bentuk bukti. Nah, teman-teman ini sebenarnya adalah kalau seandainya saya kerja, saya bisa menceritakan dengan bukti kegiatan atau proses foto kegiatan, ya kan? Dan yang kedua adalah saya bisa membuktikan ini loh, kalau empat proses ini menghasilkan satu produk, sebuah surat atau dua, surat persetujuan dan surat dukungan. Nah, dalam itu menjadi satu output SKP. Seperti itu. Kan ini udah terkait SKP ya. Bisa disambungin kan? Gitu. Nah, seperti inilah nanti kurang lebih prosesnya. Nanti teman-teman dalam menjalani kegiatan tugas sebagai ASN atau PNS. Ya, saya dapat SKP-nya apa, bagaimana saya melaksanakan tugas, apa saja yang harus saya buktikan dengan bentuk sebuah laporan dan sebuah data dukung dokumen yang ada, tentu dengan pembuktian harus ada outputnya yang berdampak kepada organisasi atau berkontribusi kepada organisasi. Oke, lagi ngerjain. Oke, lanjut. Kita kembali ke atas. Sudah benar teman-teman ya. Ini yang dibuat si Bobby sudah benar ya. Karena dari PKP SDM pasti banyak tuh referensinya. Ya. Nah, nih. Oke, kita lanjut ke manfaat ya. Setelah output apa sih? Nah, oke, kita masuk. Setelah output adalah setelah output bawa lagi. Bawa enggak? Nah, bawah. Nah, output kegiatan. Jadi outputnya tergantung teman-teman. Apa sih gitu loh produknya? Ya kan kalau tadi Bobi, kalau di kegiatan satu adalah konsultasi adalah berupa surat pernyataan dan persetujuan. Nah, itu yang disebutkan dalam output. Nggak usah panjang-panjang. Manfaat hasil capaian. Ini manfaat hasil capaian itu apa sih kalau dapat persetujuan ini? Ya kan? Apa? Membangun sama yang baik, ya kan? Membangun komunikasi yang efektif antara peserta dengan atasan, boleh menambah wawasan pengetahuan antara peserta dengan atasan. Oke, dengan adanya diskusi. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kan ada lagi. Oke, itu udah kegiatan lain. Dari teman-teman, dari Bobby sekarang, itu contoh yang saya koreksi. Ada nggak dari contoh itu yang dari capaian kegiatan ini yang kira-kira ingin ditanyakan? Masih ragu gitu kan? Karena ini kan yang lain kan oke, udah oke, ini yang dikoreksi. Nah, sekarang di kegiatan 2, 3, 4, dan 5, ada nggak yang ingin ditanyakan?
yang masih ragu Bubi atau pengen Pak, kalau satu-satu takutnya nanti kebanyakan ya, atau kelamaan mohon maaf gitu, yang lain juga gitu kan. Kecuali kalau kesepakatan nih harus mendetail satu-satu. Di output tahapan ini sih Pak, yang output Oke, yang ini output. Pak, apakah Oke, masing-masing tahapan dia atau ini cuma satu aja Pak? enggak. Satu kegiatan itu output kegiatan adalah ya output kegiatan, bukan output tahap kegiatan. Beda ya, kegiatan dan tahap kegiatan. Kalau tahap kegiatan ada 1, 2, 3 dan itu masih dalam bentuk proses. Walaupun kayaknya ada membuat ini, itu proses. Tapi ini belum jadi output akhir. Dianggap bukan output akhir. Artinya output akhir seperti satuan dalam SKP. SKP-nya kalimatnya apa? Misalnya contoh penerbitan KTP. KTP itu apa? Menerima usulan permintaan, merekap data, kemudian mengajukan verifikasi data, kemudian baru untuk pencetakan data dan untuk pendistribusian ke pengusul. Misalnya contoh ya, yang ini kan ada nih, kayaknya sepertinya udah ada nih outputnya, sepertinya. Tapi ini belum output hasil karena masih baru bagian, ya kan? Data baru sebagian, ya kan? Usulan baru data usulan, ya kan? Baru mencetak, itu masih mencetak. Kalau belum diserahkan kepada pengusul, belum ada tanda terima, mati itu belum selesai. Kalau umpamanya ruang lingkup kegiatan SKP-nya. 1 poin akan bisa didapatkan oleh PNS tersebut apabila dia sudah melakukan dari menerima usulan dari masyarakat sampai masyarakat tersebut menerima KTP yang sudah dibuat. Ya kan? Bentuknya apa? 1 kegiatan. Satuannya. 1 dokumen. 1 nah kalau yang tadi kan satuannya dokumen ya. Yang di atas ya kan bukan dokumentasi. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu Bubi ya. Iya Pak, oke Pak. Nah, oke, paham ya? Oke, ada lagi Bubi yang ditanyakan? Di kolom ini Pak kemarin yang Bapak share di yang ini Pak, bentar ya Pak. Nah, oke, bisa nyambi slide nih. Yang ini Pak. Buat PowerPoint. Nah, Ada kolom ini ikut di golongan 2 tak Pak? atas bawah lagi bawah. Oh, Ini Pak, bawah analisis lagi. dampak jika Nah, nilai ini. NIK tidak Nggak ada, dilaksanakan. Tidak. nggak ada, tidak ada. Ya, makanya ini analisa ini di golongan 3. Golongan 3 ya Pak ya? Karena teman-teman pada saat evaluasi akademik membuat analisis dampak enggak? Enggak juga kan? Tidak Pak. Enggak ada kan? Hmm. Hanya ada 3 atau 3 poin atau 4 poin ya dalam evaluasi akademik, ya kan? Nah, ini kalau pengen tahu apa sih yang harus dibuat, tadi kan ada akuntabilitas, ya kan? Tahap 1 ada etika, akuntabilitas. Nah, dampaknya kalau umpamanya dalam melaksanakan tahap ke-1 nilai etika dan akuntabilitas itu tidak dilaksanakan, apa sih akibatnya? Soalnya misalnya minta persetujuan atau janji, kita asal aja nih, Pak ini kapan nih Pak kita ini Pak saya boleh ketemu nggak nih gitu kan? Dengan tidak menerapkan nilai-nilai etika publik menggunakan dengan sikap sopan dan santun. Kalau enggak tidak menggunakan bahasa baik, Pak gimana nih gitu kan? Atau Pak dengan menulis teks gitu kan dengan bahasa kalau kita ada nilai kita menggunakan apa WA atau teks pesan teks gitu kan itu biasanya kadang-kadang ada tuh YG ya kan kepada atasan ya YG ada juga sih yang terima atau kalau enggak pakai dengan apa namanya dengan bahasa-bahasa sehari-hari kadang-kadang pada saat tertentu boleh kita lakukan tapi kita itu tidak membiasakan yang benar gitu ya pada saat kita ruang lingkup pekerjaan tetapi kalau di luar pekerjaan nggak masalah gitu kan ini kan kita ngomong ruang lingkupnya sebagai PNS antara pegawai staff dengan atasan kan nanti kalau di luar antara
ponakan sama om ya nggak masalah, itu kan beda lagi ya konteksnya loh. Kan ada yang seperti itu, ya nggak? Nggak taunya antara sepupu gitu, kalau nggak antara dengan apa ya, itu di luar jam kerja atau dengan konteks lingkup di luar pekerjaan, itu loh. Jadi ada bisa menempatkan ya. Ini dan ruang lingkup LASAR ini adalah bagaimana sikap teman-teman pada saat melaksanakan tugasnya ya. Kalau di luar dalam hal kehidupan sehari-hari nggak masalah ya. Nah, dampaknya itu harus bisa dianalisis. Ya, kenapa kita aneka sekarang? Besok berakhlak. Ya kan? Nah, sebenarnya sama ya kurang lebih ya isinya ya. Kurang lebih sama aneka, tapi nanti ada Jasawi pengalaman-pengalaman sedikit berbeda. Nah, kurang lebih sama. Nah, kenapa sih sebagai kita ANS, PNS kita harus beraneka? Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Output kenapa teman-teman mengerjakan aktualisasi. Oke, dari Bobby, laporan Bobby, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Cukup, Pak. Cukup, Bobby udah bagus kok itu. Udah, soalnya saya lihat dari satu aja, saya lihat di kegiatan satu sudah oke ya. Hanya sedikit kan itu yang perbaikan, hanya di kalimat output saja. Iya, betul, Pak. Di situ Bobby sebenarnya cuma satu nyebutkan, cuma basa-basinya kata orang kan. Atau kata pengantar ya kan, kalimat pengantar yang panjang sehingga terlihat banyak. Cukup outputnya aja. Kalau dua boleh satu kasih, atau kalau enggak apa koma apa sebutin di situ aja. Oke? Oke, Pak. Oke, Bobby kalau nggak ada, oke kita lanjutkan yang teman-teman yang lain. Oke, yang lain siapa nih yang mau mau memperlihatkan dan ingin tanya-tanya, kita diskusi gitu. Boleh? Udah pada ngantuk ya, udah jam 5 gitu, udah capek nih. Saya masih nunggu tugas udah di WA tuh, ada pembagian tugas. Oh, aduh. Oke, kita lanjut dulu. Saya bilang lanjutin dulu. Boleh. Oke. Oke, biar nggak panas ya. Boleh ikutin saya, ya kan? Kita pegang ini dulu. Kita pegang ya. Kita pegang dagu ya. Panas nggak nih pegang dagu? Oh ya, bener ya, pegang dagu ya. Cuma Enci yang masih Kiki ya, yang masih ini. Karena yang lain Riri kayaknya pegang dagu ya. Bener ya pegang dagu ya. Panas nggak dagunya? Dagunya panas Riri? Ya hanya hanya refreshing ya, biar nanti kita fokus lagi ya. Karena dagu itu di sini ya, bukan di sini. Ini namanya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Ayo, ini kalau teman-teman nggak memanfaatkan keaktifannya, itu kan sayang. Oke, Enci mungkin atau dari tadi dengan Bobby kayaknya udah dapat gambaran nih. Enci atau masih menyiapkan, nggak apa-apa. Ada yang tanya sekarang, silakan. Ada yang sambil mengerjakan nggak apa-apa. Sambil mengerjakan. Bobby daripada bengong dengerin, sambil ngetik, sambil buat presentasi nggak apa-apa. Kita asumsinya misalnya kita di meja nih, saya duduk di sini, teman-teman di situ, teman-teman sambil ngerjain nggak masalah, ya. Jangan pada pasif. Kita masih ngejar waktu kan, hari Sabtu udah mulai seminar, ya kan? Tadinya jadwalnya hari Senin ya, saya minta maju karena hari Minggu saya berangkat ke Palembang. Jadi mohon maaf sekali, ini udah terlambat ya coachingnya, seminarnya dimajuin. Tapi saya yakin teman-teman bisa semua kok. Ya, cuma nanti kita perbaikan kalau ada perbaikan. Tapi secara substansi, teman-teman, ya intinya adalah teman-teman di sini adalah membuat atau melaporkan kegiatan aktualisasi yang sudah dirancanakan, ya kan? Sesuai dengan kemarin saya bilang, pada saat di sini teman-teman melaksanain, sudah terlaksana semua belum sih? Seperti ini loh pelaksanaannya Pak, gitu kan? Sama Pak Yus ya besok ya.
Jadi masih Pak Yusli share kan besok? Cepet kok, tenang aja. Nah, kemudian habis itu nanti intinya ya, teman-teman aktualisasi sebagai PNS ya. Ini saya sudah mengerjakan sudah melewati jadwal aktualisasi pelaksanaan di tempat kerja, saya melaporkan kepada Bapak penguji gitu kan. Ini laporan hasil pelaksanaan aktualisasi saya, Pak. Dari rancangan yang sudah saya buat yang kemarin saya ajukan. Ya seperti proposal ya, seminar ya, teman-teman bilang, "Pak, saya punya ide." Ya kan? Biar kantor ini maju, saya punya kegiatan ini, Pak. Ini. Biar apa? Biar tujuannya adalah biar kantor kita semakin maju. Nah, seperti itu. Tentu, oke, kamu butuh berapa waktu? Apa yang akan dilakukan? Ini, Pak. Kan kemarin seperti itu ya, kurang lebih ya. Oke, kamu butuh berapa waktu? 3 bulan, Pak. Berapa anggaran yang kamu butuhin? 2M, Pak. Oke, nanti 5 bulan berikutnya lapor saya. Tak. Nah, sekarang nih teman-teman lapor dari 2M, ini Pak laporannya Pak, hasilnya. Realisasi 50% dari kegiatan, dari target 70%. Nah, kan gitu ya. Tetapi teman-teman tidak, karena Pak Presiden atau Menteri Keuangan mintanya capaian kinerja 100%, 99%, keuangan 100% ya. Kementerian Keuangan minta ya, atau realisasi. Oh, teman-teman beda ya kalau di daerah nggak dituntut ada standar sendiri ya. Ada sendiri. Iya benar-benar. Kalau di kami ada berapa nih kinerjanya, berapa ini anggarannya, realisasi anggaran ya. Nanti teman-teman kalau sekarang masih pelaksanaan, ini teman-teman harus tahu juga karena apa kan teman-teman sebagai calon-calon pemimpin ke depannya. Ya. Jangan hanya di sini aja. Teman-teman siapa tahu promosinya lebih cepat. Ya, karena sekarang ada kinerja, ada jenjang karir ya, promosi. Ini teman-teman nanti Jafungnya ya. Sudah ada ke Jafung belum? Atau udah langsung Jafung? Bobby nih yang tahu nih, teman-temannya sudah Jafung atau belum nih, atau Bobbynya sendiri udah Jafung atau langsung Jafung atau belum? Belum ada ya? Kayaknya belum, Pak. Belum ya? Iya, Pak. Masih ada eselon ya? Masih ada eselon 4-3 ya? Iya, masih ada, Pak. Masih ada eselon 4 masih ada ya? Oh, oke. Nah, oke. Ada lagi teman-teman? Ini saya terus nih yang ngomong nih. Bapak ini ngomong terus katanya kan. Kami mau ngomong nggak jadi-jadi gitu kan. Ayo silakan. Pak, izin, Pak. Silakan Bobby. Masalah di PPT mungkin, Pak. Boleh ini, Pak. Yang ini, Pak. Boleh. Kalau mau langsung ke PPT boleh. Yang ini, Pak. Untuk yang rencana tindak lanjut ini, Pak. Bagaimana kira-kira ini, Pak? Tindak lanjut atau tidak lanjut? Manfaat terselesaikannya isu serta rencana tindak lanjut. Oh, tindak lanjut ya, bukan tidak lanjut ya. Tindak lanjut. Nah, ini manfaat terselesaikan isu. Jadi kan Bobby adalah judulnya adalah ingin menyelesaikan masalah terkait dengan KIP. pengumpulan KIP. Nah, sekarang Bobby pengen ngelaporin dengan setelah aktualisasi ini ada perubahan nggak sebelum dan sesudah aktualisasi? Ya kan? Kalau seandainya adalah menggunakan pengukuran ke tingkat kepuasan, boleh sih sekarang. Ya, dulu ada pengukuran ke tingkat kepuasan nggak? Kan kemarin sebenarnya sudah saya jelasin ya. Ada sebelum dan sesudah. Nah, manfaatnya apa? Silakan nanti. Sekarang Pak, ini saya bukan. Kalau dulu pengusulan KIP itu oleh KIP oleh pegawai gitu ya, itu mencapai 2 bulan. Contohnya ya, ini juga nggak sampai sebenarnya ya. Ternyata dengan adanya saya membuat pakai Google Form, itu 10 hari sudah selesai Pak. KIP sudah bisa diterima oleh pegawai. Nah, kan berarti itu.
Ada nggak rata-ratanya? Ada Pak. Dari 1 bulan kemarin udah ada 4 pengajuan. Yang ini selesai selama 4 hari, yang ini 10 hari, yang ini 7 hari. Rata-ratanya Pak 9, 7, 11. 21 bagi 3, 7 hari Pak. Yang sebelumnya 2 bulan. Nah kan gitu. Paham, Bobby? Ada nggak? Saya ragu senyumnya Bobby nih. Senyum-senyum ini, senyum-senyum sore gitu kan. Mendung-mendung ya. Berarti lebih ke narasinya aja Pak ya, Boleh, diceritakan. ke narasi boleh. Cukup narasi kalau memang ini. Nah, sebenarnya ini nanti masukkan di kesimpulan narasi ini, ya. Iya, iya. Masukkan di kesimpulan, menambahkan teman-teman. Karena apa? Kalau di PowerPoint ada tapi di laporan nggak ada, dasarnya PowerPoint buat PowerPoint dari mana nanti? Kesimpulan. Ya kan? Iya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ayo Dokumentasi ini sambil mungkin Pak. Oh, dokumentasi sama yang ini tadi yang di lampiran tadi di tabel lampiran dokumentasi hasil. Nah, Kira-kira ini dokumentasi itu. cocok nggak gini Pak? Oh, gitu. Coba boleh lihat. Nanti nggak usah banyak-banyak ya. Kekeramaian juga Pak. Ya. Enggak, bukan nggak maksudnya nggak usah banyak-banyak slide yang nggak penting, yang rancangan nggak usah lagi banyak disampaikan. Iya Pak. Gitu aja. Nah, ini kan boleh nanti dikasih satu nih, nanti dijelasin nih. Ini kan output, tapi ini ngejelasin apa nih? Kalau saya ngeliat dari sini, coba di slide sebelumnya. Ini, Pak. Nomor 8 ya. Nah, nih. Di sini kan, oke. Yang tadi itu proses yang mana sih? Bentuk dokumentasi yang mana sih? Nah, nanti kalau ini nggak apa-apa sebagian. Ini adalah Pak, yang di sini saya menceritakan, mungkin dikasih nomor sama Bobby. Bobby inget ya, yang di sini yang nomor 1 ini lagi tahap apa? Iya, Karena ini, Pak. nah, kalau memang dikasih nomor, ini tahap kedua, yang di sini tahap ketiga. Betul Pak. Ya, jadi kasih nomor boleh gitu. Di itu silakan. Nah, di sini bilangin adalah output kegiatan. Dan ini output proses dan ini output kegiatan ya. Jadi bisa dibedakan nanti sambil. Oke? Oke, gitu aja bisa. Yang penting kan menjelaskan di situ ya. Ya, Oke, nggak asing deh saya ini. Oh iya, oke lanjut. PowerPoint-nya sudah di bawah. Jadi sebagian sih Pak sama yang ini Pak. Masih proses ya? Iya Pak. Ini kemarin ada yang nanya penguji kan. Ini bajunya sama nih 1 hari ya? Iya Pak, kan beda ruangan, beda pimpinan. Oh ya udah. Yang penting bisa dijelaskan. Teman-teman bisa ngejelasin. Ya, justifikasi. Loh, ini kemarin rancangan iya Pak. Tadinya mau dibuat 2 hari Pak. Ternyata satu pimpinan yang lain ternyata bisa Pak. Saya pikir nggak bisa. Biasanya kan ternyata beliau bisa. Jadi ya tiba hari itulah saya bertemu keduanya. Kan bisa aja, nggak masalah. Ya, dilaporkan itu aja. Ya. Oke, lanjut. Nih, hasilnya adalah mana nih output hasilnya nih? Rekapan dari Google Form atau apa nih? Kapan itu Pak? Yang mana output kegiatan, yang mana output proses? Karena saya belum lihat kan. Nggak apa-apa. Bobby, nggak apa-apa, ini masih proses Pak. Ya nggak apa-apa. Saya cuma saya mau pengen meyakinkan Bobby biar cepat memahami gitu kan. Iya Pak. Ini kan Pak melakukan uji coba dia Pak. Jadi saya masukkan dulu Pak dalam linknya. Outputnya apa jadi kegiatannya itu dari melakukan uji coba Google Form itu? Hasil uji cobanya bentuk apa? Bentuk ini Pak, spreadsheet Pak, Google Sheet. Nah, ya sudah. Oke. Berarti yang tengah ini kan output kegiatannya? Iya betul Pak. Nah, ya enggak?
Iya apa enggak? Enggak apa iya? Ada satu lagi Pak, salah ini Pak. Ada satu Oke. lagi, Pak. Belum Nah, double X. setahu saya ini belum jadi output nih, masih proses. Enggak apa-apa Pak. di tahap ya. Jadi kalau memang ada dokumentasi, bisa spreadsheet yang sudah ada baris-baris yang diinput datanya oleh pengguna kan, pegawai kan. Nah, betul Pak. Oh, ternyata kalau ini di-download Pak, udah sesuai nih Pak kebutuhannya. Ada kolom ini kan gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, oke. Ada lagi? Cukup Pak, nanti sampai sini Pak. Siap, oke, nggak apa-apa. Teman-teman Yang lain lain nih boleh, Pak. gimana? Ya iya, teman-teman lain nih diem-diem aja gitu. Ngopin apa? Ayo Enci, dari tadi yuk. Nungguin loh. Saya ini nungguin Enci nih. Atau Kiki. Nah, Kiki biasanya ini nih. Silakan siapa? Boleh, siapa aja yang sudah siap atau ingin menanyakan, ingin saya periksa, ingin mungkin bisa saya, kalau ada yang saya koreksi nanti saya sampaikan yang mungkin lebih tepatnya, walaupun nanti ada penguji ya, Bapak penguji yang nanti akan lebih bisa untuk ini loh, seperti ini loh, seperti ini, yang memberikan arahan ya, masukan lebih yang kita anggap lebih nanti kompeten untuk nanti memberikan arahan dan masukan dari laporan aktualisasi teman-teman semua. Oke? Ayo silahkan malu-malu. Oke, ada yang silahkan, ada lagi? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, sambil ngerjain. Mungkin sekarang nggak ada, sambil ngerjain ternyata, wah ini kok, jangan diem aja sambil ngerjain, menyelesaikan. Jangan sampai 2 jam 15 menit cuma ngedengerin saya ngomong gitu, atau dengan Bobby ngobrol gitu kan, atau dengan Ci, atau dengan yang lain gitu ya. Dan teman-teman tetap sambil ngetik aja gitu. Asal jangan sambil masak ya, untuk ibu atau ibu-ibu gitu kan, nanti lupa lagi gitu kan, bukan hanya di mute, bukan di mute mikrofonnya, mute speakernya, jadi nggak dengar sama sekali saya ngomong. Ya. Nah, ayo siapa lagi yang ingin diskusi? Nah, jangan takut beda, karena apa, di sini kan tidak ada, di formatnya kan tidak wajib kan di sini. Ini hanya guideline. Isinya itu adalah bagaimana teman-teman membahasakan kegiatan yang teman-teman sudah aktualisasikan. Ya. Oke, kita gimana kalau kita break dulu sampai 5:30? Berarti udah 1 jam ya? Gimana? Perwakilan dari PKPSDM, Bobby? Atau kita mau break jam berapa? Atau kita selesaikan langsung? Kita break dulu aja ya, 5:30 ya. Nanti mulai lagi kalau boleh izin 6:30. 6:30 itu baru selesai kan? Sudah selesai semua lah. Paling makan aja yang belum mungkin ya. Kalau maghrib mungkin sudah. Halo. Boleh aja Pak. Sepakatan Boleh, Pak. Pak. Boleh. Aja, Pak. Boleh, Pak. Ya, jadi kita 5:30 break ya.
Nanti mulai jam 6:30 sampai jam 7.15 berarti ya. Oke, ayo. Berapa lagi nih? Siapa lagi nih? Ini kalau diem-diem saya bingung nih. Ya kan? Ini udah pada selesai semua atau belum sama sekali? Nah, ini yang khawatir nih saya. Pak, mau nanya itu satu lagi, Pak. Boleh, Yang silakan Bobi. untuk output hasil dari kegiatan sosialisasi baiknya buat apa ya, Pak? Kemarin kan Pak Kalau output, ada notulen rapat, ada daftar hadir juga. boleh. Terus IPPT-nya cocoknya buat apa ya, Pak ya? Ya itu, yang itu. Karena kalau dalam sosialisasi, ya kan, bisa namanya SPJ-nya daun. Apa namanya, dokumentasi, ya kan. Kalau dokumentasi nggak perlu karena sudah ada prosesnya itu kan ya. Boleh di output proses lampirannya. Yang penting adalah daun, absensi, notulensi, ya kan. Itu lagi U-nya apa ya, saya lupa. Jadi boleh notulensi sama absensi dimasukkan gitu kan. Nah, kalau mau PPT-nya dimasukkan boleh gitu kan. Tetapi kan PPT biasanya kan Bobi yang menyampaikan sebagai Iya, Pak. narasumbernya. Narasumber Wis, mantap. moderator. Kayak ini kayaknya menerobos nih ya. Nggak apa-apa karena bisa nanti justifikasinya adalah kekurangan ini ya, teman-teman. Teman-teman walaupun sekarang gini, kalau dulu ya, teman-teman yang diakuin sekarang adalah pengalaman pada saat di pemerintahan kan. Ya, pada saat di swasta dihitung nggak? Nggak ada. Kan dulu saya di swasta dulu ya. Ya, dan itu ini nggak dihitung gitu kan. Tapi artinya gitu kan, teman-teman mungkin gini, ada penguji, pimpinan sekaligus pernah menjabat eselon 2 dan ada yang eselon 2 gitu kan, dan sekarang fungsional gitu, diminta penguji. Pandangan ya beberapa atau banyak ya, terutama dari Widya Iswara dan mantan-mantan pimpinan ya yang dari eselon 2 atau eselon 1 gitu kan ya. Kalau daerah nggak ada eselon 1 ya? Oh, sekda ya, sekda eselon 1 ya? Nggak tahu. Eselon 2 Riri. semua, Pak. Eselon 2 ya? Oke, Ya, eselon Pak. 2 semua. Nah, artinya gini, dalam hal teman-teman ini yang baru CPNS itu bukan meragukan, tetapi pengalaman itu ada yang menghormati yang lebih lama. Ya, kalau sekarang, kalau teman-teman masuk ke PNS, kalau dulu kan nggak ada namanya udah lama kerja di mana atau di mana, nggak ada perhitungan ya. Nah, atau ada pertimbangan. Nah, jadi teman-teman ini dianggap sebagai masih yang baru gitu, yang baru belajar. Nah, oleh karena itu kalau itu sosialisasi itu Bobi menjadi narasumber, akan menjadi pertanyaan, emang nggak ada lagi yang lebih pengalaman? Nih, seperti itu ya. Itu hanya gambaran saja pandangan ya, pandangan Bos. Tapi kalau ternyata pimpinan itu bilang nggak apa-apa, kenapa? Walaupun baru, yang lain nggak ada yang bisa justifikasinya, ya kan? Oleh karena itu Bobilah masuk. Kenapa itu dimasukkan dalam formasi CPNS? Karena apa? Belum ada yang menjabat memiliki dasar itu, gitu kan ya? Ya, gitu. Jadi justifikasinya harus pinter ngeles ya katanya ya. Pinter ngeles tapi bukan ngeles asal ngeles ya. Paham ya? Oke, ada lagi? Nah, jadi itu ya, absensi sama notulensi cukup itu. Oke, ada lagi yang lain? Saya masih ini agak ragu-ragu nih dengan Pak, izin, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk kegiatan saya kan judulnya kan upaya pembaruan kodifikasi, Pak. Sampai kegiatan akhir itu penempelan kodifikasi pada barang milik daerah. Untuk sekarang untuk penempelannya masih berjalan 70%, Pak. Jadi gimana, Pak? Nah, berarti gini, yang ditargetkan di situ kemarin sampai berapa? Target saya Kan kemarin itu 100% itu di PKPSDM atau kalau nggak salah di bidang ya?
Kalau saya sebenarnya targetnya di BKPSDM, Pak. Pak Yuslisar mintanya BKPSDM. Awalnya Ya. kan Rahmat bilang di bidang Rahmat sendiri kan ya. Ya, kalau untuk bidang sendiri Awalnya. sudah, Pak. Ya. Sudah, ya. Ya. Ya sudah. Gini, kalau begitu, sebentar, ini kan nggak disebutin ya Rahmat ya. Karena kan di sini kan tidak disebutkan. Itu masuk ke sudah. Targetnya aja sekarang diturunin. Ya. Paham ya? Ya, Pak. Oke, Ya. Pak. Oke, paham, Pak. Paham ya? Targetnya aja diturunin. Direvisi lah istilahnya kalau di anggaran ya. Oke, Pak. Revisi aja, nggak masalah. Nanti artinya sampaikan saja. Jadi kalau gitu jangan ngomongin nanti targetnya adalah di BKPSDM lagi. Nanti pada saat paparan nyampainya bahwa targetnya adalah di bidang tempat yang ditargetkan yang baru ini. Ya. Ya, dan itu sudah selesai diberi label semua. Ya, oke. Oke? Oke, Pak. Lagi yang lain? Udah 31 nih, kita tutup dulu ya. Siap-siap. Emak-emak mau ada yang nyiapin makan gitu kan? Atau kalau ada yang puasa mau berbuka dulu nanti. Ya, atau menyiapkan untuk buka puasa ya. Ya, break. Ya, Pak. Break dulu. Baik. Oke, saya akhiri nanti lanjut ya. Jam Ya, Pak. 18.30 kurang lebih ya. Baik, saya akhiri dulu pada kali ini ya. Kita ketemu lagi ya. Silakan. Saya izin live ya. Oke, Pak. Pak.